Jatim, Indramayu, Sukajaya, Bogor, Ambon, Maluku, Sukabumi, Sulawesi Selatan, Padang, Lombok, Ponorogo, Purwakarta, dan semua teman-teman yang ada di seluruh dunia. Halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Berlatar di tahun 70-an, kisah akan berfokus pada seorang wanita cantik pemburu vampir bernama Saya. Ini parasnya tengah melakukan perjalanan ke Tokyo untuk memburu para vampir yang berwujud manusia. Dan inilah darah vampir terakhir. Rupanya saya tidak bekerja sendirian, melainkan dengan sebuah agensi rahasia yang bekerja khusus di bidang goib. Usut punya usut, saya merupakan seorang manusia setengah vampir sehingga ia harus meminum darah segar untuk kembali memulihkan staminanya. Saat tengah asik melamun, saya teringat dengan masa lalu ketika ia belum menjadi seorang pemburu vampir yang ternyata merupakan anak yatim piatu setelah sang ayah meninggal dunia tepat di saat kelahirannya, sedangkan sang ibu pergi entah kemana tanpa ada sebuah kejelasan. Namun yang pasti, si ayah meninggal karena dibunuh oleh seorang vampir terkuat yang dikenal dengan nama Onigen, sehingga saya memutuskan untuk memburu vampir demi menemukan Onigen dan membalaskan dendam orang tuanya. Selanjutnya kita akan diperlihatkan pada seorang gadis anak jenderal bernama Alice. Ini rarainya, di mana ia merupakan salah satu anak paling dibenci oleh murid lain lantaran dianggap sosok manja yang selalu berlindung di balik ketiak sang ayah. Siapa sangka sekolah yang ditempati Alice juga ditempati oleh para vampir sehingga saya harus menyamar menjadi seorang murid untuk membasmi para vampir yang tinggal di sana. Di hari pertamanya sekolah, saya langsung dihadapkan dengan dua orang vampir yang hendak mengeksekusi Alice ketika tengah latihan kendo sehingga Alice yang melihat saya baru saja mengeksekusi dua teman kelasnya pun lantas melaporkan hal itu kepada sang ayah sehingga pihak agensi yang berada di sana harus membuat alibi yang cukup meyakinkan demi menutupi perbuatan saya. Yes, sir. I saw them. Sharon. Pihak agensi yang sudah terbiasa dengan pekerjaan itu berhasil membereskan kekacauan dengan sangat cepat sehingga pihak militer di sana tak bisa melakukan apa-apa meskipun Alice telah bersikukuh untuk menangkap mereka yang telah melakukan pembunuhan. Meskipun sudah diselamatkan oleh saya, Alice dengan jiwa patriotnya tetap ingin mencari tahu tentang apa yang sebenarnya sudah terjadi setelah ayahnya yang merupakan seorang jenderal dibuat tak berkutik oleh pihak agensi. Sementara itu, ketua agensi dan anak buahnya dipanggil langsung oleh seorang dewan di mana mereka diminta untuk tidak membuat kekacauan lagi, mengingat posisi mereka harus tetap bersembunyi tanpa diketahui oleh siapapun. I'll take care of it. Leave it to me. Plane crash in the Okatama Mountains this morning. Selanjutnya, si dewan juga memberitahu mereka berdua jika para vampir sudah berada di sana terlebih dahulu yang sekarang sudah hampir menguasai divisi angkatan darat sehingga besar kemungkinan jika pertumpahan darah antara manusia dengan vampir akan berlangsung dalam tempo yang sangat dekat. Blood will be shed. Kembali pada Alice yang masih mencari kebenaran di mana ia pergi menemui gurunya untuk meminta penjelasan tentang apa yang terjadi dengan kedua temannya. Namun siapa sangka gurunya adalah sosok vampir juga sehingga susah dipastikan jika nyawa Alice berada dalam bahaya. Untuk yang kedua kalinya, Alice kembali diselamatkan oleh saya yang kebetulan berada di sana, sehingga perang brutal pun terjadi antara saya dan para vampir.
Dengan gagah berani, saya menghabisi ratusan vampir seorang diri yang meskipun begitu ia juga sempat kecolongan ketika si guru berubah wujud dan hampir membunuh Alice. Setelah pertempuran selesai, saya meminta Alice untuk pulang, di mana ia malah dikejutkan dengan sosok sang ayah yang sudah dalam keadaan sekarat pasca penyerangan yang dilakukan oleh pihak agensi terhadapnya. Si ayah yang mengetahui jika Alice akan menjadi sasaran selanjutnya pun meminta agar ia segera pergi dan mencari perlindungan dari pihak agensi. Dad. Tak punya pilihan lain, Alice lantas pergi ke tempat saya berharap jika pihak agensi tidak akan menyentuhnya. Yang siapa sangka hal itu tidak membantu sama sekali karena pihak agensi tetap menyerangnya, dan beruntung saya sempat melihat ada sebuah senapan yang diarahkan pada mereka sehingga ia bisa menghindari tembakan itu dan menyelamatkan Alice dari kematiannya. Ketika hendak kabur, si pemimpin agensi yang tak tahu apa yang sebenarnya terjadi malah menjadi korban anak buahnya sendiri, di mana saya tak segan untuk melawan balik ketika melihat sahabatnya tereksekusi. Saya yang mendapat luka tembak di perutnya pun harus dibawa Alice ke sebuah tempat terpencil di mana ia yang tahu jika temannya itu setengah vampir, lantas memberikan darahnya demi menyelamatkan saya dari kematian. Benar saja, saya berhasil sadar dalam kurun waktu yang sangat cepat, di mana pengorbanan Alice langsung membuatnya teringat dengan masa lalu ketika ia masih hidup normal dan memiliki seorang pacar yang sangat tampan. Namun, kebahagiaan itu harus kandas tatkala kekuatan yang ada di dalam dirinya bangkit dan membuat pacarnya mati lantaran tak sengaja ia bunuh. Replaced by blood. Bangkitnya kekuatan saya membuat orang yang mengasuhnya meminta agar ia mulai hidup mandiri karena si pengasuh akan pergi meninggalkannya untuk melakukan misi terakhir yang diemban oleh orang tuanya saya sebelum ia meninggal dunia. Rupanya si pengasuh pergi untuk menjauhkan saya dari Onigen, di mana ia memilih harus tumbang terlebih dahulu ketika menghadapi para vampir yang merubah diri mereka menjadi ninja. Melihat pengasuhnya sekarat lantas membuat saya sangat marah sehingga ia langsung menghabisi para vampir yang masih tersisa. Kembali dari flashbacknya, saya meminta agar Alice segera pulang karena ia tahu jika para vampir akan berdatangan untuk menyerang mereka, di mana Alice akan lebih aman jika ia tidak ikut dalam perang tersebut. I live for one purpose. To kill Onigen. You're human. Sementara itu, Onigen meminta anak buahnya untuk menggiring saya ke hadapannya sehingga si anak buah langsung berubah wujud untuk menuntaskan misinya itu dan...
Meskipun si anak buah berhasil membawa saya ke tempat Onigen, namun ia sendiri harus berakhir tragis pasca dihajar habis-habisan oleh saya. Begitu bangun, saya dikejutkan dengan lokasinya saat ini yang ternyata merupakan tempat ia dilahirkan dan dibesarkan oleh sepengasuh. Namun yang paling mengejutkan adalah ketika ia melihat ada sosok pacarnya yang masih kecil tengah berdiri sendirian di tempat kumuh tersebut. Rupanya itu tidak lebih dari hanya halusinasi yang dibuat oleh Onigen demi mengingatkan kembali rasa trauma yang dulu pernah saya alami terhadap pacarnya yang ia bunuh dengan tangannya sendiri. He isn't real. Sadar akan hal itu, saya lantas menyerangnya hingga aksi baku hantam pun terjadi di antara mereka. Ketika Onigen tengah menikmati kemenangannya terhadap saya, tiba-tiba Ellis datang membantu dengan menancapkan lencok berbentuk cangkul tepat ke tubuh Onigen sehingga Lies in you. marah dengan apa yang terjadi pada sahabatnya membuat saya kembali membabi buta dan berhasil mengalahkan Onigen dengan sekejap mata. Kill me, my daughter. Tersadar dari pingsannya, Ellis langsung dihadapkan dengan beberapa orang interrogator yang ingin menanyakan keberadaan saya serta mencari tahu tentang apa yang terjadi kepadanya. Namun setelah ingat ikatan mereka berdua semakin erat, Ellis memutuskan untuk tetap diam dan menyimpan rahasia sahabatnya seorang diri tanpa memberitahukan kepada siapapun. Her identity was false. She's out there. Searching for a way back. Tamat ending yang cukup membagongkan.